Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini saya akan membahas mengenai arsitektur sistem basis data ya. Jadi arsitektur sistem basis data sendiri saya coba bagi menjadi pengertiannya apa gitu ya, terus nanti bentuk-bentuknya seperti apa, beserta nanti pembahasannya. Nah, pada dasarnya arsitektur sendiri adalah pola kerja atau rancang bangun yang biasanya digunakan dalam mengimplementasikan sistem basis data dalam sebuah organisasi bisnis maupun atau sebuah organisasi yang sifatnya untuk kebutuhan proses bisnis yang lumayan kompleks gitu ya. Oke, nah kita masuk dulu ke arsitektur basis data. Itu dipengaruhi oleh beberapa hal atau aspek gitu ya. Yang pertama adalah aspek komputer seperti jaringan ya, paralelisme atau keterurutan dan distribusinya. Yang pertama adalah konsep jaringan komputer memungkinkan beberapa pekerjaan dieksekusi di dalam sistem server dan pekerjaan lainnya dikerjakan dalam sistem klien atau sering dikenal sebagai client server. Nah, ini biasanya Anda sudah pernah ketemu ya di prakteknya, seperti Anda ketika Anda masuk ke lab komputer di LPKIA. Itu sistemnya adalah client server, di mana Anda mengerjakan di client gitu ya. Anda nanti membackup data di client, nanti servernya mampu untuk mengambil data yang Anda sudah kerjakan di client gitu ya. Dan berikutnya adalah pemrosesan paralel dalam sebuah sistem komputer membuat aktivitas basis data menjadi lebih cepat, sehingga dapat menghasilkan respon yang lebih cepat terhadap transaksi, sekaligus meningkatkan jumlah transaksi yang diproses setiap detiknya berdasarkan query-query yang dapat diproses dengan menggunakan kemampuan paralelisme ditawarkan oleh sistem komputer yang digunakan gitu ya, atau sering istilahnya disebut sebagai parallel database system. Nah, yang ketiga adalah mendistribusikan data dalam sebuah organisasi ke dalam beberapa site atau beberapa departemen yang memungkinkan data disimpan di tempat di mana data itu diproduksi gitu. Jadi dengan kata lain, data ini sifatnya tidak terpusat, karena jika terpusat maka tentu ketika nanti salah satu, anggaplah di data centernya mengalami kerusakan, tentu seluruh bagian yang mengakses data tersebut akan tidak bisa mengaksesnya. Dengan kata lain, perusahaan tersebut bisa berhenti dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, dengan sistem basis data terdistribusi, memecah data atau mendistribusikan data berdasarkan data yang diproduksinya dan tetap terhubung dalam satu data center yang sama, satu data center, atau dengan kata lain ada data integritasnya atau data asing sinkronisasinya, itu akan jauh lebih baik dibanding dengan data center yang terpusat. Karena ketika nanti terjadi crash, tentu data yang crash tersebut hanya data tersebut yang tidak bisa diakses, tapi data yang lain yang telah didistribusikan di tempat lain masih bisa diakses. Itu jauh lebih efektif, lebih efisien, tentu menjaga agar terjadinya kontinuitas transaksi terjaga gitu ya. Nah, terus kalau tadi saya bilang ada parallel database system, tentu ada juga dengan istilah yang centralized system ya. Centralized system ini adalah sistem yang bekerja berjalan pada satu sistem komputer tunggal. Dengan kata lain, bahwa basis data ini terpusat gitu ya. Terpusat dalam satu sistem komputer, mencakup sistem basis data single user gitu yang digunakan oleh satu user saja, sehingga sistem high performance yang berjalan pada sistem sehingga berjalan di PC, sehingga sistem harus high performance dan pada sistem high end server gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain, bedanya kalau tadi parallelized itu disebar gitu ya, maka di centralized system ini database-nya terpusat gitu ya. Nah, sebagai contoh untuk parallel seperti ini di sini ada disk ini sebagai database ya. Disk control ini adalah tempat penyimpanannya nantinya. Nah, terus
Di sini untuk pencetakan data, ini untuk perekaman data, gitu ya. Ini untuk mengatur memori ya. Di sini CPU-nya, ini berarti pusat pemrosesan data. Nah, sistem bus ini adalah bagaimana si aliran data ini nanti direkam dari tab disk controller. Jika perlu dicetak nanti masuk ke printer, nah kemudian akan disimpan di sini. Nah, setiap data raw ya atau data mentah itu akan diproses terlebih dahulu oleh memory controller dengan CPU-nya, sehingga nanti hasilnya setelah diproses atau dimanipulasi itu akan disimpan di disk controller sebagai informasi yang tersimpan gitu ya. Nah, keuntungnya dengan sistem centralized ini memang pekerjaannya jadi karena terpusat gitu ya. Prosesnya akan jauh lebih cepat gitu karena database-nya tidak disebar kemana-mana kan gitu ya, jadi terpusat di satu tempat gitu ya. Pemrosesan ada di tempat itu juga, pencetakan juga ada di tempat itu juga, maka proses jauh lebih cepat. Kekurangan tadi seperti saya bilang bahwa sistem centralized ini jika di pusat data centernya nanti mengalami crash, tentu semua aspek yang berhubungan dengan akses data itu tentu tidak bisa dilakukan gitu ya. Jadi ketika kita mau akses data ke disk controllernya tidak bisa gitu, input disk juga tidak bisa, bahkan untuk mencetak data transaksi pun tidak bisa. Itu kelemahannya. Jadi dari sisi transaksi lebih cepat, namun dari sisi security dari sisi kesediaan, availability transaksinya itu jauh lebih lemah sebenarnya gitu ya. Nah, namun dari sisi security-nya sebenarnya kalau dilihat dari pengamanan data itu akan jauh lebih simpel. Kenapa? Karena data yang diamankan tidak disebar gitu ya, terpusat. Jadi dari sisi pengamanan akan jauh lebih mudah sebenarnya. Cuman tadi saya bilang yang namanya ketika terjadinya crash, karena crash itu tidak mesti datang dari serangan terhadap database, tapi bisa saja karena faktor-faktor lain seperti misalkan gangguan listrik atau bencana alam gitu ya. Jika database tersebut ada di satu tempat, di tempat tersebut misalkan terjadi bencana alam, ya udah database off, transaksi tidak berjalan dan tidak bisa diakses gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus struktur umumnya nanti seperti ini ya. Jadi nanti ada klien-klien yang berhubungan dengan server, dan klien dan server ini terhubung oleh jaringan ya. Jaringan itu nanti bisa bersifat wide area network, bisa juga local area network, bisa juga internet ya, tergantung kebutuhan. Oke. Nah, secara umum fungsionalitas basis data dapat dibagi menjadi dua bagian, ada back end, ada front end ya. Nah, back end ini bagian untuk mengatur struktur akses, mengevaluasinya, optimasi query, manajemen konkurrensi ya, manajemen manajemen pengaturan akses database ya, dan proses recovery untuk pengembalian data jika terjadi kerusakan. Ada juga bagian front end. Bagian front end ini lebih pada tools yang digunakan untuk membuat report ya, yang sifatnya graphical user interface atau menginput data, mengambil data, menampilkan data, menyajikan laporan dan sebagainya. Antara front end dan back end selalu melalui SQL atau struktur query language. Nah, SQL sendiri sudah pernah Anda pelajari ya, dibagi jadi 4 kan. Ada DML, ada DCL, ada TCL, ada VCL gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya nanti dibagi dua seperti ini. Nah, Anda sudah pernah mencoba dua-duanya ya. Jadi di front end ini ketika Anda tampilkan bagian MySQL-nya itu merupakan bagian front end. Tapi ketika Anda nanti mengatur optimasi query-nya atau ini lebih tepatnya ke administrator database gitu ya. Bagaimana si query ini dieksekusi, berapa lamanya gitu ya. Apakah harus membutuhkan buffer atau tidak? Nah, itu lebih ke back end gitu ya. Jadi pada dasarnya database sendiri ini dibagi dua orang sih polanya. Yang pertama adalah administrator database, yang bekerja di back end database-nya, dan yang kedua adalah sebagai programmingnya gitu, yang bekerja di front end-nya untuk menampilkan informasi, mengambil data dan sebagainya. Oke. Nah, itu untuk jenis dari struktur database. Nah, berikutnya adalah beberapa standar seperti ODBC, Open Database Connectivity, atau ini JDBC itu khusus untuk Java ya,
Java Database Connectivity dikembangkan untuk menjadi antarmuka antara klien dan server. Saat ini banyak application development tools yang digunakan untuk membuat antarmuka. Nah, jadi dengan kata lain, database itu hanya sebatas sebatas tools gitu ya, sebatas tools yang digunakan untuk menyimpan data dan memanipulasi data. Nah, ketika kita ingin menampilkan data dalam bentuk informasi ya, yang lebih mudah dipahami oleh pengguna ya, itu maka diperlukan aplikasi lain gitu ya. Jadi dengan kata lain ada interface lain. Jadi misalkan Anda membuat aplikasi, contoh misalkan ya, ketika Anda belajar aplikasi akses misalkan sekarang gitu ya. Nah, Anda belajar bagaimana menyimpan data di dalam tabel gitu ya. Tapi tentu juga Anda belajar membuat form gitu ya, membuat form sebagai user interface dalam mengakses data yang ada di dalam tabel. Nah, untuk hal yang lebih kompleks, untuk pengelolaan data yang lebih kompleks, yang jauh lebih besar, maka akses ini bukan solusi terbaik, tapi Anda harus menggunakan database yang lain. Sebagai contoh misalkan SQL Server, atau misalkan Anda bisa pakai Oracle gitu ya, bisa pakai SQL Engine dan sebagainya, di mana si SQL Server dan Oracle ini hanya sebatas menyimpan data. Untuk mengaksesnya tentu Anda harus menggunakan aplikasi lain seperti Java atau Visual Basic, di mana Visual Basic dan Java ini bisa berhubungan langsung dengan database. Kalau Visual Basic biasanya kita menghubungkan dengan ODBC. Kalau untuk Java biasanya nanti berhubungannya dengan tadi JDBC tadi, database-nya bisa dihubungkan langsung dengan Oracle. Jadi tergantung database yang digunakan, tentu kita harus menentukan aplikasi apa yang bisa mengakses data tersebut gitu ya. Karena kalau salah menentukan software programmingnya, ya tentu nanti akan menjadi kesulitan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa setiap database fungsinya hanya sebatas menyimpan data gitu ya. Tidak menyimpan data dan menampilkan data, tapi untuk kebutuhan untuk menampilkan informasi maka kita membutuhkan software engineer yang lain gitu ya. Nah, selanjutnya adalah secara umum sistem server dapat dibagi menjadi dalam dua kategori. Ada transaction server, ada data server. Jadi kalau transaction server ini berhubungan dengan query system. Jadi seperti yang pernah dijelaskan di TCL bahwa ada transaksi, ada commit, ada granted, ada rollback. Nah, itu yang berhubungan dengan transaksi server. Ada juga yang berhubungan dengan data server. Jadi fungsinya memang hanya untuk menyimpan data gitu ya, mengamankan data. Beda dengan yang transaksi server. Query yang digunakan lebih ke fungsinya adalah untuk mengupdate data, memanipulasi data. Nah, nanti bisa Anda bacalah detailnya gitu ya. Nah, selanjutnya arsitektur parallel database. Nah, kalau tadi saya jelaskan mengenai centralized database di mana semua terpusat gitu ya dalam satu tempat seperti yang saya gambarkan sebelumnya. Nah, ini yang centralized database. Maka yang parallel database ini lebih tepatnya adalah mendistribusikan gitu ya. Mendistribusikan database itu ke dalam beberapa tempat di mana data tersebut diproduksi gitu ya, atau dihasilkan. Nah, sistem paralel meningkatkan kecepatan processing atau kecepatan input output dengan menggunakan beberapa CPU dan disk secara paralel. Latar belakang berkembangnya sistem basis data paralel adalah tuntutan aplikasi yang harus melakukan query terhadap basis data yang berukuran sangat besar atau terabyte. Sistem sentral dan client server tidak mampu menangani aplikasi seperti itu. Jadi karena transaksinya cukup besar, maka butuh beberapa CPU yang mengaksesnya, sehingga untuk menurunkan tingkat untuk menurunkan, karena terlalu besar tadi ya, gimana ya maksudnya. Jadi untuk menurunkan beban dari pengakses database tadi yang terlalu besar, maka dipecah gitu ya, sehingga waktunya tentu jadi lebih cepat gitu. Kalau itu terpusat gitu dalam satu tempat, tentu load dari akses database itu sangat besar gitu, dan itu akan bisa menyebabkan sistem crash karena kemampuan komputernya sangat tinggi sekali gitu ya untuk mengakses tersebut. Nah, jadi parallel system central database, parallel database ini
memecah data-data tersebut agar tingkat loader atau beban dari setiap database itu didistribusikan sehingga tidak terlalu berat. Padahal proses yang dikelolanya sebenarnya jauh lebih banyak gitu ya, lebih kompleks. Karena lebih kompleks tadi, untuk mengurangi tingkat beban tadi, maka disebar gitu ya, didistribusikan di beberapa tempat. Beda dengan kalau misalkan database-nya tidak terlalu kompleks gitu, dalam satu tempat dengan akses akses terpusat itu masih sangat oke gitu ya. Tapi ketika nanti sudah bicara datanya biasanya banyak, data yang dikelolanya sangat besar, apabila itu disimpan dalam satu tempat yang sama, diproses dalam satu komputer yang sama, tentu akan menyebabkan tingkat processing yang tinggi gitu, beban yang tinggi di CPU-nya. Tentu kemungkinan untuk terjadinya hang itu sangat tinggi gitu ya. Oleh karena itu, ini solusi terbaiknya adalah memecahkan database-nya agar merendahkan tingkat tingkat beban dari CPU untuk mengakses database tersebut. Nah, tampilannya adalah seperti ini kurang lebih gitu. Jadi dibagi-bagi, ini shared memorinya tersendiri, shared disknya tersendiri, terus bahkan memorinya juga ada dibagi hierarchical berdasarkan kebutuhannya, tingkat kebutuhannya. Ada share digabung gitu ya, memori disk dan memori share memorinya digabung tapi dibentuk jadi bentuk jaringan. Nah, ini salah satu bentuknya, jadi adanya penyebaran seperti ini gitu ya. Nah, jadi dengan disebar seperti itu, dengan disebar seperti ini, maka beban database yang besar gitu ya itu akan dibagi-bagi ke beberapa database gitu ya. Jadi misalkan kalau tadi terpusat gitu ya, anggaplah misalkan kalau tadi terpusat satu, maka semuanya tidak bisa mengakses, berhenti transaksi. Tapi kalau misalkan disebar seperti ini, setiap cabang bisa mengakses database-nya, maka dengan kata lain jika ada kerusakan di sini, tentu tidak akan mempengaruhi proses yang ada di database yang ini, sehingga kemungkinan agar transaksinya terus berjalan itu sangat sangat memungkinkan gitu ya. Nah, keuntungannya tadi ya, jadi tingkat transaksi ini bisa dijaga terus berjalan. Yang kedua, keuntungannya adalah beban yang harus dijalankan oleh CPU jadi jauh lebih rendah. Tentu dengan seperti ini menurunkan tingkat kemungkinan terjadi crash dalam aktivitas gitu ya, aktivitas mengakses database, karena tadi bebannya sudah dibagi-bagi. Yang kedua, karena bebannya jadi lebih rendah, tentu seharusnya waktu aksesnya jauh lebih cepat gitu ya. Walaupun nanti ini tergantung dari seberapa efisien database itu didistribusikan sebenarnya gitu ya. Itu dari sisi keuntungannya. Nah, sisi kekurangannya adalah mengembangkan parallel database seperti ini. Kekurangannya adalah tentu satu, dari mengamankan data ini jauh lebih rumit, lebih sulit. Kenapa? Karena database ini dipisah dari beberapa tempat gitu, sehingga proses pengamanannya juga dilakukan harus di beberapa tempat. Mengamankan satu tempat akan jauh lebih mudah dibanding mengamankan beberapa tempat sekaligus. Logikanya seperti itu. Jadi dari sisi keamanan tentu akan jauh lebih sulit jika menggunakan arsitektur parallel database gitu ya. Terus yang kedua, dari sisi investasi IT juga jauh lebih besar. Kenapa? Karena tentu tools, software, hardware jauh lebih banyak yang digunakan. Bahkan ketika kita sudah bicaranya arsitektur parallel database, tentu akan membutuhkan komponen jaringan yang lebih kompleks gitu, yang lebih canggih, lebih rigid gitu ya, sehingga tentu membutuhkan biaya atau investasi IT yang lebih mahal tentunya. Nah,
Terus yang berikutnya, kekurangan yang berikutnya adalah pemeliharaannya tentunya ya. Pemeliharaan sama seperti halnya dengan menjaga keamanan database, memelihara data yang terpisah itu akan jauh lebih merepotkan atau membutuhkan lebih banyak biaya dibandingkan dengan memelihara satu database yang terpusat gitu ya. Gitu. Jadi pada dasarnya penerapan parallel database ini dengan centralized database ini tergantung kebutuhan gitu ya. Jika perusahaan tersebut sudah memproses transaksi sangat besar gitu ya, tingkat kompleksitasnya sangat tinggi, maka dibutuhkan yang namanya parallel database arsitektur gitu ya. Tapi misalkan perusahaannya masih kompleksitas transaksinya masih tidak terlalu besar gitu ya, masih hanya di produk masih misalnya data hanya diproses dalam satu tempat gitu. Misalkan contoh LPKIA lah, ini di LPKIA ini menggunakan untuk hari ini sih sudah cloud ya, tapi sebelumnya masih datanya central database gitu ya, jadi terpusat gitu ya di server LPKIA gitu ya. Nah, beda dengan perusahaan misalkan sebesar Telkom gitu ya, yang cabangnya ada di mana-mana gitu. Dan tentu tidak mungkin kalau menerapkan database centralized gitu, karena satu cabangnya di mana-mana harus diakses secara bersama-sama, transaksinya juga besar gitu ya. Tidak mungkin misalkan nanti database salah satunya rusak, maka seluruh transaksi harus berhenti, itu sangat tidak mungkin karena tentu akan merugikan perusahaan gitu ya. Nah, jadi pemilihan model arsitektur basis data antara centralized maupun parallel ini kebutuhannya tergantung dari seberapa besar bisnis proses yang dikelolanya gitu ya. Nah, itu pembahasan mengenai arsitektur sistem basis data ya. Nah, tugasnya adalah Anda silakan kerjakan secara berkelompok ya, secara berkelompok. Anda kerjakan secara berkelompok. Sederhana saja ya. Jadi Anda tugasnya adalah tugas kelompok seperti biasa ya, sebanyak 3 orang maksimal. Nah, apa yang harus dikerjakan ya? Anda cari literatur yang ada di mana saja ya, mau di Google boleh ya, Google boleh, mau di buku juga boleh ya, yang menjelaskan mengenai kisah sukses lah ya, kisah sukses sebuah perusahaan menerapkan arsitektur database ya. Nah, perusahaannya terserah ya. Jadi arsitektur database yang digunakan mau yang centralized, oke ya. Mau yang parallelized juga boleh gitu ya. Jadi silakan Anda cari literatur ya di Google atau di buku-buku terserah ya. Silakan Anda buat paper ya, dibuatnya berupa paper ya. Paper bentuknya adalah bentuk paper. Terus aturan papernya sama seperti skripsi ya. Sama seperti skripsi lah ya. Penulisannya jadi seperti skripsi, jadi aturannya marginnya, teks fontnya, ukuran fontnya dan sebagainya ya, dan ukuran kertasnya dan sebagainya lah gitu ya.
Oke, jadi silakan Anda cari literatur-literatur ya yang menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan menerapkan arsitektur database-nya. Baik arsitektur database centralized maupun arsitektur database parallelized gitu ya. Silakan gitu ya. Yang jelas literatur tersebut harus dituliskan sumbernya ya. Anda dapat dari mana sumbernya. Tentu sumbernya akan mempengaruhi nilai dari papernya ya. Makin kredibilitas sumbernya, tentu nilai papernya makin baik ya. Tapi kalau Anda dapat sumbernya dari sumber yang kurang kredibilitas, tentu nanti nilai papernya tidak akan eh, jauh lebih baik daripada yang kredibilitas tentunya gitu ya. Nah, silakan Anda bikin paper itu dengan aturan-aturan penulisan yang ada di deskripsi ya. Anda bisa tanya-tanya ke kakak kelas Anda gitu ya, marginnya seperti apa, atau mungkin sudah dicontohkan mungkin di di apa namanya di mata kuliah yang lain mungkin ya. Silakan dibikin bentuk paper, terus nanti yang dikirim berupa PDF ya, berupa PDF dengan yang jelas nanti di dalam paper tersebut harus ada NRP, nama dari anggota kelompoknya gitu. Jadi saya tahu ini di dalam satu PDF itu nanti harus ada 3 orang nama gitu ya, logikanya seperti itu. Nah, setelah Anda bikin paper tersebut, Anda kirim nanti masukkan ke assignment ya yang saya buat di e-learning ya, paling lambat hari ini kan tanggal 11, paling lambat sampai tanggal 17 ya, biar saya punya waktu sehari untuk meriksa dulu. Karena kan hari berikutnya saya harus bikin materi selanjutnya ya. Berarti dikumpulkan tanggal 17 Juni 2020 maksimal sampai jam 18.00 ya. Oke, itu materi yang saya bahas di sesi 12 ya. Nanti di sesi 13-nya adalah lanjutannya mengenai arsitektur basis data. Kalau bisa nanti saya bikin kuis dulu ya. Nanti di sesi 14-nya review. Mungkin nanti di sesi 15-nya ya nanti kita atur lah seperti apa. Nanti ya. Materi ini kurang lebih ada 2 lagi sih sebenarnya ya. Jadi nanti kita atur seperti apa ya. Untuk materi sesi 12-nya saya rasa cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.